Halo anak-anak dan teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan selalu dalam perlindungan Ida Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Kita berjumpa kembali dengan Bu Puspa dalam channel Bali Puspa. Ya, tentunya dalam pelajaran pendidikan agama Hindu dan Budi Pekerti. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang sikap sembahyang pada saat Trisandya dan Panca Kramaning Sembah. Jadi bagaimana sikap sembahyang pada saat kita melaksanakan Trisandya dan Panca Kramaning Sembah. Nah, jadi pada materi kali ini kita akan membahas sikap pada saat kita melaksanakan puja Trisandya ataupun Panca Kramaning Sembah. Nah, di sini juga Ibu akan membahas tentang mantra yang digunakan pada saat Trisandya maupun Panca Kramaning Sembah beserta maknanya. Jadi sebelumnya, di video sebelumnya Ibu sudah membahas tentang tujuan sembahyang bagaimana, jadi apa itu sembahyang bagaimana, kemudian sikap sembahyang yang benar bagaimana, kemudian pakaian yang digunakan bagaimana, sudah ada dalam video sebelumnya. Silakan ditonton. Sudah Ibu sediakan link video-video sebelumnya di deskripsi. Silakan simak videonya di sana ya. Jadi yang pertama Ibu akan membahas tentang Trisandya dulu, kemudian Panca Kramaning Sembah. Jadi yang dibahas di sini di dalamnya ini ada tata caranya, kemudian mantramnya, kemudian makna dari mantra tersebut atau arti dari mantra tersebut. Nah, dimulai dari Trisandya. Jadi Trisandya dilakukan oleh umat Hindu. Jadi masyarakat atau kaum Hindu atau orang yang beragama Hindu, jadi bersembahyangnya dalam sehari itu ada 3 kali. Nah, sembahyang yang 3 kali tersebut dinamakan dengan Trisandya. Jadi waktunya 3 kali dalam sehari itu, dari pagi pukul 6, kemudian siang pukul 12, kemudian sore pukul 18. Nah, itu untuk waktu persembahyangan, yaitu melaksanakan puja Trisandya. Nah, dalam melaksanakan puja Trisandya ini, pertama-tama yang harus kita perhatikan adalah sikapnya, yaitu sikap asana. Yaitu asana adalah sikap sempurna. Jadi sebelum melaksanakan puja Trisandya, kita harus memposisikan posisi kita senyaman mungkin supaya dapat melaksanakan puja Trisandya dengan khusyuk seperti itu. Pranayama, kemudian Karasudana, Amustikarana, dan mantram Trisandya tersebut. Jadi ketika sikap dari asana sampai amustikarana sudah dilaksanakan, barulah kita mengucapkan mantram Trisandya tersebut. Baik, Ibu akan jelaskan satu persatu dari sikap asana. Jadi asana itu artinya adalah sikap sempurna. Sebelum melaksanakan persembahyangan, kita harus memposisikan posisi kita dalam sikap yang sempurna atau senyaman mungkin. Nah, kalau di sekolah, dalam kelas, kita melaksanakan puja Trisandya dengan sikap pada asana, jadi berdiri. Nah, kalau di pura, masyarakat Hindu melakukan puja Trisandya dengan sikap duduk. Baik itu sikap duduk sesuai dengan tatanan atau sikap yang benar yang harus diikuti oleh kaum laki-laki maupun perempuan. Bagaimana sikap pada saat sembahyang? Silakan menentukan posisi senyaman mungkin terlebih dahulu pada saat memulai persembahyangan. Jadi seperti itu. Untuk mantramnya berbunyi Om Prasada Stiti Sarira Siwa Suci Nirmalaya Nama Swaha. Jadi itulah mantra pada saat melakukan
pada asana. Dan artinya, ya Tuhan, dalam wujud siwa hamba-Mu telah melakukan sikap tenang, suci, dan tiada noda. Jadi melakukan sikap atau mengambil sikap senyaman mungkin. Kemudian selanjutnya pada sikap pranayama. Nah, pranayama ini artinya pengaturan nafas. Jadi setelah pada asana, kita mengatur nafas yang disebut dengan pranayama. Ya, jadi mantranya adalah Om Ang Namah, Om Ung Namah, Om Mang Namah. Jadi Om Ang Namah disebut dengan purake, yaitu menarik nafas terlebih dahulu. Kemudian kumbake, menahan nafas, mantranya adalah Om Ung Namah. Kemudian menghembuskan nafas kita kembali, itu disebut dengan recake, yaitu mantranya Om Mang Namah. Jadi seperti itu. Jadi menarik nafas terlebih dahulu, kemudian menahannya, kemudian baru menghembuskan nafas. Seperti itu pranayama. Kemudian selanjutnya sikap karasudana. Jadi karasudana ini adalah penyucian tangan. Jadi setelah kita melaksanakan pranayama atau mengatur nafas kita melaksanakan penyucian tangan kita terlebih dahulu. Jadi tangan kanan itu penyucian tangan kanan terlebih dahulu. Jadi tangan kanan terletak di atas tangan kiri. Itu mantranya Om Sudamam Swaha. Artinya Om Yang Widi, sucikanlah tangan hamba. Kemudian tangan kiri kemudian diganti dengan tangan kiri sekarang di atas. Kemudian di bawahnya mengikuti tangan kanan. Nah, jadi mantranya adalah Om Ati Sudamam Swaha. Artinya Om Yang Widi, sucikanlah tangan kiri hamba. Kemudian sikap Amustikarana. Jadi sikap Amustikarana ini yaitu sikap saat tangan kanan mengepal dibungkus oleh tangan kiri yang masing-masing ibu jarinya bertemu dengan ujung-ujungnya, yaitu mengarah ke atas yang kemudian ditempatkan di depan ulu hati. Jadi seperti gambar di samping. Jadi tangan kanannya mengepal, kemudian dibungkus atau ditutupi oleh tangan kiri. Jadi dibungkus juga oleh tangan kiri. Kemudian masing-masing dari tangan kiri dan kanan, masing-masing ibu jarinya bertemu dan ujungnya mengarah ke atas seperti gambar di samping. Jadi Amustikarana ini yaitu sebagai simbol bersatunya 10 indria dasar manusia. Jadi 10 indria itu apa saja? Yang terdiri dari panca budi indria dan panca karmen indria. Jadi panca budi indria ini adalah penglihatan, penciuman, pendengaran, pengecap, dan peraba. Kemudian panca karmen indria ini adalah mulut, tangan, kaki, anus, dan kelamin. Jadi 10 indria dasar manusia. Selanjutnya untuk mantra Puja Trisadia. Nah, ini sudah kita selalu dengar atau kita laksanakan setiap hari 3 kali sehari. Nah, sebelum ke mantra, untuk bait pertama itu disebut dengan Gayatri Mantra. Bait kedua yaitu diambil dari Narayana Upanishad dalam Weda Sruti yang bertujuan untuk memuja Narayana, manifestasi Sang Yang Widi, yaitu agar manusia senantiasa dibimbing menuju pada dharma atau jalan kebaikan, seperti itu. Kemudian bait ketiga yaitu diambil dari Siwa Stawa, yaitu dari Weda Smrti yang melukiskan ide Sang Yang Widi juga. Kemudian bait keempat, 5, dan 6 diambil dari Weda Parikrama, berisi pernyataan bahwa keadaan manusia di bumi disebabkan oleh
kepapaan. Nah, jadi itu maksud dari masing-masing bait puja Trisandia ini. Nah, untuk mantramnya, bait pertama tadi disebutkan adalah bait pertama disebut dengan Gayatri Mantram. Jadi ketika Gayatri Mantram dilantunkan, mantramnya adalah bait pertama dari puja Trisandia. Jadi itu saja yang diulang, seperti ada lantunan Gayatri Mantram. Contohnya Om Burbuah Swaha Tat Sawitur Warenyam Bargo Dewa Syadimahi Dio Yona Prachodayat. Jadi itu diulang-ulang, itu disebut dengan Gayatri Mantram. Nah, ketika dia digunakan pada saat puja Trisandia, yaitu bait pertama, itu harus diawali dengan ucapan Om sebanyak 3 kali. Kalau Gayatri Mantram kan hanya 1 kali. Nah, ketika puja Trisandia itu Om-nya 3 kali. Jadi bunyi mantramnya seperti ini. Om, Om, Om Burbuah Swaha Tat Sawitur Warenyam Bargo Dewa Syadimahi Dyoyona Prachodayat, yang artinya Tuhan adalah jiwa dari Bur, Buah, dan Swah. Kita memusatkan pikiran pada kecemerlangan dan kemuliaan yang Widi. Semoga Ia berikan semangat pikiran kita jadi untuk menyucikan pikiran. Selanjutnya bait kedua, bunyinya adalah Om Narayana Ewedam Sarwam Yad Butam Yacebawyam Niskalanko Niranjano Nirwikalpo Nirakyatah Suda Dewa Eko Narayana Nadwityastia Kascit. Jadi seperti itu pelantunan puja Trisandia bait kedua. Artinya, ya Tuhan, Narayana adalah semua ini, apa yang telah ada dan apa yang akan ada, bebas dari noda, bebas dari kotoran, bebas dari perubahan tak dapat digambarkan. Sucilah Dewa Narayana tersebut, Ia hanya satu dan tidak ada duanya. Selanjutnya bait ketiga, Om Tuam Siwah Tuam Mahadewa Iswara Parameswara Brahma Wisnu Rudrascha Purusah Parikirtita. Artinya,
Ya Tuhan, Engkau dipanggil Siwa, Mahadewa, Iswara, Parameswara, Brahma, Wisnu, Rudra, dan Purusa. Pada bait ketiga ini adalah manifestasi dari ide Sang Yang Widi Wasa. Selanjutnya bait keempat. Om Papaham Papakarmaham Papatmu Papasembawah Trahimam pun dari kaksa Sabahya biantara suci. Artinya, ya Tuhan, hamba ini papa, perbuatan hamba papa, diri hamba ini papa, kelahiran hamba papa, lindungilah hamba yang widi, sucikanlah jiwa dan raga hamba. Kemudian bait kelima. Om Kesama Swama Mahadewa Sarwa Prani Hitangkara Mamoca Sarwa Papebyah Palaya Swasada Siwa. Artinya, ya Tuhan, ampunilah hamba yang widi, yang memberikan keselamatan kepada semua makhluk. Bebaskanlah hamba dari segala dosa, lindungilah hamba, oh yang widi. Selanjutnya bait terakhir. Om Kesantawiyah Kaika dosa Kesantawiyah Wacika mama Kesantawiyah manasa dosa Tat pramadat kesama swamam. Artinya, ya Tuhan, ampunilah dosa anggota badan hamba, ampunilah dosa wacika atau perkataan hamba, ampunilah dosa pikiran hamba, ampunilah hamba dari kelahiran hamba. Jadi pada bait ke-6 adalah tujuannya adalah untuk memohon ampunan dari segala dosa yang telah kita perbuat. Kemudian untuk bait penutup, mantranya adalah Om Santi, 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 Om. Artinya, Om ya Tuhan, semoga damai, damai, damai selamanya. Nah, jadi itu makna dari mantra Puja Trisandya. Semoga mantra ini atau makna yang terkandung dalam Puja Trisandya ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita selalu dalam perlindungan Ida Sang Yang Widi Wasa. Selanjutnya, Ibu akan jelaskan tentang Panca Kramaning Sembah. Jadi pada saat Panca Kramaning Sembah ini, dimana dari asal katanya Panca yang berarti 5, kemudian Kramaning Sembah adalah sikap dan tata krama dalam bersembahyang yang bertujuan untuk dapat memusatkan pikiran. Nah, Kramaning Sembah ini dilaksanakan dengan menggunakan sarana persembahyangan yang sudah disiapkan. Nah, jadi Panca Kramaning Sembah ini sarananya berupa dupa. Jadi pada video sebelumnya sudah Ibu jelaskan makna dupa, kemudian makna bunga, kemudian makna kuangen, kemudian bijil, kemudian tirta. Jadi setelah melaksanakan Panca Kramaning Sembah ini, barulah kita menunas wangsuh pada atau tirta dan bijil, seperti itu. Jadi
Pada saat sikap pancakraman disembah, kita yang pertama adalah muspa puyung, kemudian muspa dengan bunga, muspa dengan kuangen, muspa dengan kuangen kembali, kemudian sembah puyung kembali. Jadi apa maksud dan mantramnya bagaimana? Jadi yang pertama adalah muspa puyung terlebih dahulu. Muspa puyung artinya sembahyang tanpa sarana. Jadi mantramnya adalah Om Atma Tatwatma Sudamam Swaha. Artinya, ya Tuhan, Engkau adalah sumber Atman dari semua ciptaanmu, sucikanlah hamba-Mu. Jadi itu maksud dari muspa puyung. Kemudian selanjutnya adalah muspa dengan bunga. Jadi muspa dengan bunga kita bersembahyang, yaitu berhadapan dengan Sang Hyang Siwa Raditya sebagai saksi pemujaan. Adapun mantramnya adalah Om Aditya Asya Param Yote Rakta Teja Namastute Sweta Pangkaja Madhyaste Bhaskarya Namastute. Jadi itu pelantunan mantramnya. Kemudian untuk artinya, Om Sang Hyang Widiwasa, sinar surya yang maha hebat, Engkau bersinar merah, hormat padamu, Engkau yang berada di tengah-tengah teratai putih, hormat padamu pembuat sinar. Jadi muspa dengan bunga ini adalah itu ditujukan kepada Sang Hyang Siwa Raditya. Selanjutnya muspa dengan kuangen. Jadi muspa dengan kuangen ini atau bisa juga dengan bunga kembali, yaitu kehadapan Sang Hyang Widi sebagai Ista Dewata. Mantramnya adalah Om Namo Dewa Distanaya Sarwa Wiyapi Waisiwaya Padma Sana Eka Pratistaya Ardhanareswarya Yanama Swaha. Jadi artinya adalah Om Sang Hyang Widiwasa, hormat kami kepada dewa yang bersemayam di tempat utama, kepada Siwa yang sesungguhnya berada di mana-mana, kepada dewa yang bersemayam pada tempat duduk bunga teratai sebagai satu tempat, kepada Ardhanareswarya hamba menghormat. Selanjutnya muspa kuangen kembali atau bunga, yaitu kehadapan Sang Hyang Widi untuk memohon wara nugraha. Mantramnya adalah Om Manugraha Manuharam Dewa Data Nugrahaka Arcanam Sarwa Pujanam Namah Sarwa Nugrahakam Om Dewa Dewi Mahasiddhi Yatnya Naga Nirmalat Maka Laksmi Siddhischa Dirgayu Nirwigna Sukauradischa. Artinya, Om Sang Hyang Widiwasa, Engkau yang menarik hati, pemberi anugerah-anugerah pemberian dewa, pujaan dalam semua pujian, hormat padamu, pemberi semua anugerah. Kemahasidian dewa dan dewi berwujud ihatnya, pribadi suci, kebahagiaan sempurna, panjang umur, kegembiraan dan kemajuan. Kemudian yang terakhir adalah sembah puyung kembali. Jadi muspa puyung ini sebagai penutup persembahyangan. Jadi mantramnya adalah Om Dewa Suksema Paramacintya Yanama Swaha. Di artinya Om Sang Hyang Widiwasa, hormat pada dewa yang tak terpikirkan, yang maha tinggi dan yang maha gaib. Nah, jadi itulah
tentram dan makna dari Panca Kramaning Sembah. Jadi setelah melaksanakan Panca Kramaning Sembah ini, kita mendapatkan yang namanya uang sepada atau tirta atau bijo. Jadi Ibu mohon pada saat melaksanakan persembahyangan, silakan kita hendaknya melaksanakan persembahyangan ini dengan pikiran yang tenang. Nah, maka dari itu sebelum melaksanakan persembahyangan diperlukanlah melaksanakan penyucian diri terlebih dahulu, baik itu sikap, kemudian pembersihan tangan ataupun mengatur nafas kita, kemudian pakaian yang kita gunakan juga berpengaruh terhadap persembahyangan yang akan kita lakukan, seperti itu. Jadi semoga materi kali ini bisa bermanfaat dan bisa membantu anak-anak dan teman-teman semua dalam belajar agama Hindu. Nah, untuk itu Ibu ucapkan terima kasih karena sudah menonton video ini dengan baik. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan, dan jangan lupa bagi yang baru gabung silahkan subscribe channel ini dan like sebanyak-banyaknya, serta video ini bisa di-share di media sosial kalian. Akhir kata kita tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Sampai berjumpa di video berikutnya.